Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengeluarkan aturan resmi mengenai pemberian tunjangan kepada jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, 51/2021 tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian, seperti dilansir laman JDIH Sekretariat Negara. Besaran tunjangan bagi aparat fungsional ini diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil, PNS, fungsional ini. PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian diberikan tunjangan setiap bulan, tulis pasal 2 aturan ini. Adapun pemberian tunjangan pengawas alat dan mesin pertanian diberikan kepada PNS yang bekerja di pemerintah pusat maupun PNS yang bekerja bagi pemerintah daerah. Berikut besaran tunjangan jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian, pengawas alat dan mesin pertanian ahli media Rp 1,26 juta, pengawas alat dan mesin pertanian ahli muda Rp 960.000, pengawas alat dan mesin pertanian ahli pertama Rp 540.000. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah, PP, nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Berdasarkan salinan PP 63/2021 yang diunduh kompas.com dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, aturan itu diteken pada 28 April 2021. Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2021 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, bunyi pasal 2 PP tersebut. Adapun aparatur negara yang dimaksud meliputi PNS dan CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Sementara, yang dimaksud dengan pejabat negara ialah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR, MPR, DPD, Menteri dan pejabat setingkat Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan lainnya. Menurut pasal 6, THR dan gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas A. Gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, dan D. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sementara, berdasar pasal 7, THR dan gaji ke-13 bagi CPNS terdiri dari A. 80% dari gaji pokok PNS, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, dan D. Tunjangan umum, sesuai jabatannya dan atau pangkat golongan ruangnya. Kemudian, pada pasal 8, dijelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas A. Pensiun pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, dan D. Tambahan penghasilan. Dalam pasal 10 PP 63/2021, THR dan gaji ke-13 yang diberikan tidak termasuk berbagai tunjangan, seperti tunjangan kinerja, tambahan penghasilan pegawai, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Adapun THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Sementara, gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi pasal 13 ayat 1, PP 63/2021.
tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Bunyi ayat 2, kabar gembira pensiunan PNS kini sudah mendapatkan gaji ke-13 2021 yang dicairkan Kementerian Keuangan. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar bagi pensiunan PNS yang tengah purna tugas setelah mengabdi ke negara. Dengan cairkan gaji ke-13 diharapkan pensiunan PNS bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seluruh pensiunan PNS di tanah air dipastikan sudah menerima gaji ke-13 tahun 2021 yang telah dicairkan Kementerian Keuangan hingga saat ini mencapai Rp11,2 triliun. Dari total dana tersebut, PNS pensiunan yang mendapat jatah pencairan lebih dahulu dan dipastikan sudah ditransfer ke rekening masing-masing pensiunan. Adapun pegawai yang belum dapat gaji 13 yaitu bagi para PNS aktif. Penyebabnya lantaran dari Satuan Kerja, Satker, Kementerian Lembaga belum menyerahkan surat perintah membayar, SPM, ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencairan gaji ke-13 akan dilakukan pada Juni 2021. Gaji ke-13 pelaksanaan pada Juni 2021, ujar Sri Mulyani belum lama ini. Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Hadianto menjelaskan, dari jumlah sebanyak Rp2, 5 triliun untuk PNS, TNI, Polri, dan sebanyak Rp8, 7 triliun untuk pensiunan. Realisasi pencairan gaji ke-13 sampai pagi hari ini untuk aparatur negara adalah Rp2, 5 triliun, kata Hadianto kepada awak media, Senin 7 Juni 2021. Adapun pembayaran gaji ke-13 untuk pensiunan sudah dicairkan semua dari KPPN Rp8,7 triliun pada 2 Juni, dan disalurkan ke masing-masing pensiunan pada tanggal 3 Juni, imbuhnya. Dengan begitu, gaji ke-13 untuk pensiunan sudah dicairkan semua dari total anggaran yang disiapkan. Sedangkan gaji ke-13 untuk PNS masih ada sisa Rp5,1 triliun dari total Rp7,6 triliun. Hadianto pun mengimbau